pagi bagi pendengar sekalian. Anda sedang bersama Remaja Berbicara Menuju Indonesia Maju. Yang mana hari ini kami akan berbincang mengenai topik seputar berdemokrasi dalam sekolah. Tanpa lupa memperkenalkan diri, aku Queen Dan aku Alia sebagai host. Kali ini kami mengundang dua narasumber kami, yaitu Dina dan Faiza, yang akan menjadi narasumber kami. Tanpa berbasa-basi, langsung saja kita mulai topik berikut yang telah kami siapkan. Nah, aku punya pertanyaan yang cukup menarik dan dasar nih bagi para narasumber ini. This is the most basic question, yaitu dalam pengertian masing-masing, demokrasi itu apa sih kira-kira? Jujur saja ya, menurut saya definisi demokrasi itu cukup simpel, seperti pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat atau bisa juga pejabat yang dipilih rakyat gitu loh. Saya cukup setuju dengan perumpamaan Dira. Namun saya juga memiliki konsep demokrasi versi saya sendiri loh. Walau agak complicated atau rumit, pengertian saya mengenai demokrasi itu bahwa demokrasi itu seperti bentuk institusionalisasi konflik terus-menerus, ketidakpastian, dan menundukkan seluruh kepentingan yang tidak jelas. Setidaknya itu dari pandangan saya. Aku cukup mengira ya, pandangan mereka berdua berbeda. Kita kayak anggap demokrasi itu kayak pemerintahan kedaulatan rakyat ya kan. Ya, setidaknya itu pendapat saya. Nah, sedangkan Faiza ini nganggap demokrasi itu sebagai konflik. Nah, udah tidak apa gitu mereka kan. Boleh nggak agar interviewernya bisa lebih ngerti pandangan kalian tentang politik? Mau dalam sekolah, luar sekolah, beriin contoh deh ke itu buat kalian, kalian. Ya, silakan saja sih, aku nggak keberatan. Ya, saya sama dengan Dira. Baiklah, kalau begitu, mari kita lihat bagaimana prinsip-prinsip demokrasi di sekolah. Versi kalian untuk memulai, bisa tolong dijelasin nggak pada para pendengar apa yang dimaksud dengan demokrasi sekolah? Oke aja sih, biasanya ya jika berdemokrasi di sekolah itu lebih mengacu ke hal-hal seperti partisipasi, hak suara, dan transpirasi dalam proses pengembalian keputusan di lingkungan sekitar kita sendiri. Ya, seperti kata Faiza tadi, dan ini juga melibatkan berbagai aspek, mulai dari peran siswa dalam menentukan kebijakan sekolah hingga keterlibatan orang tua dan guru. Tetapi yang paling penting dalam berdemokrasi di sekolah yaitu harus menghargai pendapat orang lain, gak boleh egois dong. Habis aku evaluasi, kalian memang cukup memahami topnya ya dengan Faiza. Dan memang betul juga ya, kita sebagai pelajar nggak boleh mementingkan pendapat sendiri. Kita juga harus kayak mementingkan Tidak mementingkan pendapat orang lain juga. Nah, gitu. Jadi ya kita intinya nggak boleh egois ya guys. Oke, selanjutnya ngomong-ngomong, selain definisi kalian mungkin punya contoh nggak tentang contoh demokrasi di sekolah tuh kayak gimana? Wah, itu mah mudah banget, banyak sekali contohnya seperti pemilihan ketua OSIS, ketua kelas, Dan juga kesepakatan kelas. iya, misalnya pada saat pemilihan ketua OSIS, seluruhnya seperti saat pemilihan umum di masyarakat. Jadi demokrasi di sekolah dan di masyarakat berbeda ya ternyata. Ya, seperti itulah. Tapi ada yang aku masih penasaran sih dari tadi. Apa tuh? Kalau ada demokrasi di sekolah, pasti ada manfaatnya. Coba dong jelasin, bisa kan? Bisa. Ya, singkat aja sih, fungsi kegiatan-kegiatan itu salah satunya yaitu membantu siswa dan siswi belajar tentang proses demokrasi secara langsung gitu. Dan ya mereka juga belajar tentang pentingnya suara mereka dan bagaimana keputusan yang mereka lakukan itu sangat mempengaruhi orang lain. Dan ya biasanya dilakukan seperti itu agar mereka tidak berlaku sembrono atau gegabah gitu. Jika tidak begitu, kemungkinan besar rata-rata siswa sudah mengetahui konsekuensi mereka kalau berdemokrasi dengan gegabah, karena efeknya akan kembali ke diri sendiri. Tapi kalau masih nggak ngerti mau diapain lagi? Lagian partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepemimpinan di kalangan siswa.
Ternyata banyak sekali ya nilai-nilainya, dan nggak aku sangka ternyata contoh demokrasi di sekolah itu banyak banget ya misalnya, seperti lingkungan keluarga, masyarakat, itu banyak sekali ya guys contoh-contohnya. Baik, dilanjutkan oleh kelas berikutnya itu Queen. Bener banget nih, siaran hari ini banyak banget informasi yang bergunanya. Namun, menurut aku pribadi ya, tentu saja penerapan demokrasi di sekolah itu pasti juga memiliki tantangan. Misalnya, gak semua siswa mungkin merasa termotivasi untuk berpartisipasi atau mungkin ada kesulitan dalam menjelaskan kepentingan yang berbeda. Namun, dengan adanya dorongan dari guru dan staf serta menyediakan pelatihan dan kesempatan yang cukup, mungkin tantangan-tantangan ini dapat diatasi. Pendapat aku sama kayak Queen deh. Dengan melibatkan siswa dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan mereka suara, kita bisa membantu mereka berkembang menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Setuju aku tuh. Nah, nggak terasa ya, ini udah menjelang akhir podcast aja. Sayang banget, padahal siaran hari ini cukup seru. Ya, tapi yaudah deh, mau gimana lagi. Sekian dari share kami mengenai demokrasi sekolah. Terima kasih telah bergabung dengan kami di Remaja Berbicara Menuju Indonesia Maju. Semoga kita bertemu lagi. Salam penutup, aku Queen dan aku Alias. Selamat pagi, sore, dan malam. Sampai jumpa. Dadah.